Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita hidup karena kasih Tuhan. Sehingga mari kita serahkan hidup kita untuk selalu menyembah-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup Bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudaraku, dalam menjalani hidup kita selalu memerlukan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyatakan janji kita bahwa kita akan terus setia untuk menyembah-Nya. Kita akan pujikan kembali pujian kita, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup.
Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Demikian pujian kami ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadirat-Mu, mempersembahkan hidup kami. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, memimpin peribadahan ini, memberkati pertemuan kami dengan Engkau, sehingga ibadah ini menjadi sarana kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam hidup kami belum bisa dengan seutuhnya mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa, seruan, dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita adalah karya yang membawa kita ke dalam anugerah-Nya. Sehingga mari kita menyerahkan hidup kita untuk selalu mengabdi kepada-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus sangatlah besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyerahkan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan kembali pujian kita, kemanakah aku dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Bahkan kami tidak sanggup untuk membalas setiap kasih-Mu yang besar bagi kami.
tetapi kami ingin mengabdi kepadamu Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Engkau berkenan untuk memberikan firman kepada kami, sehingga pengabdian kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan di dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini bertema pengakuan yang terwujud dalam tindakan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tentu kita pernah mendengar sebuah slogan yang mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. Saudara-saudara, slogan tersebut tentu memiliki makna suatu pengakuan. Pengakuan itu menyatakan bahwa sebagai pribadi yang disebut bagian dari orang Indonesia harus hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adanya slogan tersebut tentu diharapkan tidak hanya sebatas kalimat, namun lebih dari itu ada satu perwujudan dalam tindakan kehidupan sehari-hari atau perilaku yang menunjukkan nilai-nilai hidup yang baik dan benar yang harus nampak sesuai dengan isi sila Pancasila. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pengakuan, dalam bacaan kita saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, siapakah pribadi Tuhan Yesus? Sehingga para murid pun memberikan jawaban sesuai dengan pendapat banyak orang, bahwa ada yang menyebut Tuhan adalah perwujudan pribadi Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan sebagai perwujudan Elia.
Ada yang menyatakan salah satu dari para nabi. Itulah pengakuan banyak orang tentang siapa pribadi Yesus. Sehingga Tuhan Yesus juga ingin mengetahui kalau menurut para muridnya, siapakah pribadi Tuhan tersebut. Petrus mewakili murid-murid yang lain. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Saudara-saudara, inilah wujud pengakuan Petrus dan murid-murid yang lain tentang pribadi Tuhan Yesus. Sehingga dengan pengakuan yang dimiliki oleh Petrus dan murid-murid yang lain ini merupakan satu pengakuan yang sangat besar yang mereka harus mewujudkan dalam tindakan hidup mereka, yakni mereka harus terus mengikut Yesus sekalipun untuk memegang teguh pengakuan tersebut. Para murid juga harus menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persoalan, rintangan yang tidak ringan. Tetapi para murid harus terus berani untuk memegang kuat prinsip pengakuan tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tahun 1800-an di India, tepatnya di daerah Assam, perkembangan Injil dimulai dengan adanya satu keluarga. Mereka memiliki pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Keluarga tersebut adalah keluarga Nok Seng. Namun mereka harus menghadapi ancaman pembunuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Saat di depan kepala suku mereka ditanya apakah mereka akan tetap mengakui Yesus juru selamatnya atau sebaliknya. Sekalipun mereka menghadapi ancaman pembunuhan, namun mereka tetap memegang teguh pengakuan iman mereka. Sehingga dari anak, istri dibunuh oleh kepala suku tersebut. Dan tiba giliran Nok Seng ini, dia kembali ditanya apakah dia tetap memegang pengakuan itu atau sebaliknya. Nok Seng lalu menjawab, "The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back." Ini adalah ucapan terakhir Nok Seng sebelum akhirnya tombak menembus tubuhnya. Saudara-saudara, sampai akhir hidup, satu keluarga ini tetap memegang pengakuan tentang Yesus juru selamatnya. Sekalipun akhir hidup satu keluarga ini menyedihkan, namun ternyata membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat di Assam, India, yakni dengan bertumbuhnya Injil di daerah tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah pribadi yang sudah memiliki pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Namun tentu Tuhan menghendaki bahwa pengakuan yang kita miliki tidak hanya sebagai ucapan, tidak hanya sebagai slogan, tetapi kredo atau pengakuan tersebut harus diwujud nyatakan dalam tindakan kehidupan sehari-hari sebagai bukti atas pengakuan tersebut. Akan percuma, saudara-saudara, sebuah pengakuan jika tidak terwujud dan tidak ada buktinya. Sehingga mari kita buktikan bahwa melalui seluruh keberadaan hidup kita, ini kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahwa kita akan memegang teguh prinsip iman kita kepadanya. Bahwa kita menyerahkan hidup kita di dalam bimbingan dan penyertaannya.
bahwa kita mau ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kita juga akan setia kepadanya, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan. Sampai akhirnya nanti kita bisa bersama di dalam kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sungguh menguatkan dan meneguhkan hidup kami, supaya kami memegang teguh prinsip pengakuan iman percaya kami kepada Tuhan. Sekalipun dalam hidup kami tidak lepas dari berbagai macam tantangan pergumulan, namun dengan kami setia atas pengakuan kami kepada Engkau, Engkau yang akan mengulurkan tangan untuk menolong kami dan memberkati hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami bawa jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Kiranya tangan-Mu terulur, menjamah, memberkati, mengangkat sakit penyakitnya, dan mengganti dengan pemulihan dan kesembuhan. Kami serahkan juga untuk jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Biarlah Engkau akan kuatkan imannya, memberikan pengharapan yang baru dan jalan keluar. Kami serahkan para sesepuh kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan akan mengasihi para sesepuh kami melalui pelayanan dan perhatian keluarga yang ada di sekitarnya. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang ingin mendapatkan pekerjaan, merindukan jodoh. Setiap cita dan pengharapan anak-anak kami serahkan di dalam naungan kuasa dan berkat pertolongan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga, Engkau yang senantiasa akan menolong, memberkati, melindungi, menjauhkan dari setiap sakit, penyakit ataupun wabah yang sampai saat ini terjadi. Sehingga keluarga senantiasa ada di dalam kasih karunia-Mu. Kekuatan kesehatan senantiasa dialami setiap hari. Dan setiap keluarga bisa melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pekerjaannya. Dan Tuhan berkati. Sehingga setiap keluarga senantiasa merasakan kecukupan atas anugerah Tuhan. Kami serahkan semua bentuk tugas pelayanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Engkau akan berkati. Sehingga melalui pelayanan yang dikerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan, juga Tuhan pakai untuk menjadi sarana menguatkan iman percaya kami. Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami. Engkau akan tolong, Engkau akan pulihkan, Engkau akan berkati para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan yayasan-yayasan Kristen dimanapun berada, dalam setiap jerih pelayanannya, Tuhan akan berkati dan Tuhan tumbuh kembangkan. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Kami serahkan dan kami imani dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk menjalani hidup dengan kekuatan Tuhan, sehingga kita selalu merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan jalan hidupku. Saudaraku, bahwa sumber kekuatan di dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Dia yang akan menopang kita di setiap langkah-langkah kita. Mari kita terus rasakan setiap penyertaan tangan Tuhan. Kita imani kembali pujian kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan, harapan. Sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat percaya di seluruh tempat dan abad, mari kita segarkan dan kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Terus memegang teguh pengakuan iman percaya kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Sang Mesias, sumber pertolongan kita, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menjaga dan melindungi saudara, Tuhan
menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.